يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat-Nya pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, masih diberikan nikmat panjang umur, masih diberikan nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita masih dapat melaksanakan semua aktivitas kita, baik aktivitas duniawi maupun aktivitas ukhrawi. Mudah-mudahan semua aktivitas yang kita kerjakan mendapat ganjaran pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa juga salawat beriring salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada semua pengikutnya. Dan hari ini saya akan membicarakan persoalan tentang menghadapi sakaratul maut. Pembahasan hari ini yaitu perjalanan sakaratul maut. Dan Allah sudah bilang kepada semua manusia, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti mengalami kematian, atau setiap yang bernyawa pasti mengalami kematiannya. Allah Subhanahu wa taala yang telah mematikan kita, dan Allah juga yang telah menghidupkan manusia. Kemudian kita dikembalikan kepada Allah apabila ajal itu sudah tiba. Dan tertulis di dalam surah Al-Imran ayat 185 tentang kematian. Begitupun juga tertulis di dalam surah Al-Ankabut ayat 57, kullu nafsin dha'iqatul maut, masih tetap memperingati kepada manusia itu tentang kematian. Setiap yang bernyawa pasti mengalami kematian atau menemui kematiannya. Kita dikembalikan kepada Allah, karena Allah mengatakan begini, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Dimanapun kalian berada pasti kematian itu akan datang, walaupun kalian di balik benteng yang kokoh sekalipun. Kematian itu sesuatu yang dibenci oleh setiap manusia. Jadi biarpun di balik benteng yang kokoh, biar timawani mau itu atau benteng, atau misalnya atau benteng mau tanaha, mau itu atau benteng mau tanaha, atau tohu ide yang malawa itu, atau mau itu atau alu ngokoi, kalau memang ajal sudah datang tetap kalian mati. Kul inal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Yang membuat kalian lari, pasti ajal itu akan menjemput kalian. Biar timongoli itu meteo, boleh teteo lah timongoli, tetap ajal akan menjemput kalian. Karena Allah menciptakan kehidupan dan kematian manusia, dan kita hanya beribadah kepada Allah. Allah bilang begini,
Rabbudu rabbakum walladzi khalaqakum. Kalian hidup hanya beribadah kepada Allah dan kalian akan dikembalikan kepada Allah sebagaimana ciptaannya. Kenapa kita harus mati? Kenapa kita ini harus disentuh oleh kematian? Karena kita kalau tidak mati, mungkin manusia di maupun tuh Gorontalo sudah padat ini Gorontalo dengan manusia kalau tidak ada orang mati. Kalau dia mati maupun Gorontalo itu orang manusia. Itu yang pertama. Dan yang kedua, wanu diatam mate butita hekaya wangami, orang-orang kaya semua itu mereka akan menyombongkan diri. Mau disombong itu mengolia tahekaya wangami karena madidu mate. Itulah sebabnya Allah ciptakan manusia. Walaupun sehebat apapun manusia, biarpun kalian menghalangi dengan segala macam apa, biar tahannya dimongol lodoi, tahannya dimongol lodoi atau tahannya dimongol mutintu atau dalam benteng atau tanah, tetap dia mengejar kalian, tetap mengejar kalian kematian itu. Itulah sebabnya Allah ciptakan manusia bahwa tahu siapa dirimu itu. Kau diciptakan kehidupan dan kematian. Kau itu hanya manusia, makhluk yang lemah diciptakan oleh Allah. Jadi hikmah dari kematian, kamalu qudratullahi azza wajal. Artinya apa ini? Sempurnanya Allah azza wajal, bahwa kita sadar Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita. Kita bagaimana Allah ciptakan kita? Yaitu kita diciptakan dari satu proses, yaitu segumpal sperma menjadi segumpal darah, selanjutnya menjadi segumpal daging. Dengan demikian ditiupkan roh, dicatat rezekinya, ajal jodoh dan amalan kita, bahagia dan celakanya kita dicatat oleh Allah di dalam rahim ibu. Kemudian lahirlah manusia itu ke bumi. Setelah dia lahir dari bayi, menginjak remaja. Setelah dia remaja, berangsur lagi menjadi dewasa. Kalau sudah dewasa, dia sudah semua kawin. Kalau dia semua menikah, punya anak, punya cucu. Kalau sudah tua, sudah tinggal tunggu mau mati, tinggal menunggu kematian kalau sudah tua. Itulah proses manusia. Semua manusia akan dibinasakan oleh Allah. Kulman 'alaiha fan yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Seluruh yang hidup di muka bumi ini akan dibinasakan oleh Allah. Wal awalu wal akhiru wal lahiru wal badin. Yang tetap pelanggan abadi hanyalah Allah. Yang tidak akan binasa hanyalah Allah. Kecuali cuma setiap orang saja yang akan mengalami sakaratul maut. Hanya manusia yang mengalami sakaratul maut, diciptakan kehidupan, pasti juga akan menemui kematian. Jangankan kita manusia di zaman sekarang, ini Rasul saja mati. Pernah juga istri Rasulullah, Aisyah radhiyallahu anha, menceritakan tentang sakaratul maut dalam hadis sahih Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis sahih Bukhari dan Imam Muslim, Rasul di sini diceritakan oleh Aisyah, bercerita tentang sakaratul mautnya Rasulullah, yaitu keluar keringat dingin dari dahi yang mulia Rasulullah. Kemudian pingsan beliau beberapa kali, kepalanya diletakkan kepada Aisyah.
Kemudian dikompres wajahnya dengan air hangat, dikompres wajahnya dengan air sejuk, sehingga Rasulullah itu terbangun lalu pingsan lagi. Karena kenapa? Oleh karena menahan sakitnya pada saat mapahutun itu nyawa. Kemudian Rasulullah berdoa. Bagaimana doanya Rasulullah? Rasulullah berdoa itu, wahai Allah, ringankanlah sakaratul mautku. Allahumma hawin alayya sakaratul maut. Ringankan sakaratul mautku. Kondisi sakaratul maut seperti orang yang keadaan mabuk. Jadi seperti keadaan mabuk, menahan sakitnya pada saat mapahutun itu nyawa. Begitu sakitnya sakaratul maut itu seperti orang mabuk, ya. Wa taron nasa sakuro wa mahum bisakuro. Engkau melihat manusia seperti orang mabuk, padahal mereka tidak pernah mabuk. Mereka tidak mabuk, tapi oleh karena menahan sakitnya pada saat mapahutun itu nyawa, itulah sebabnya mereka seperti orang mabuk. Manusia dicabut nyawa itu seperti orang mabuk, karena menahan sakitnya akan dipisahkan roh dengan jasad kalian. Saudara-saudara, mahasiswa muslimin yang berbahagia, di sini Nabi bilang ada dua kiamat, yaitu kiamat kecil dan kiamat besar. Nabi bilang begini, idza qamat kiamat, idza mata ahadukum qamat kiamat. Jadi Rasul bilang begitu. Allah menciptakan kiamat besar. Kiamat besar itu yaitu datangnya hari kiamat ditiup sangkakala, kemudian datangnya Dajjal. Nah, itu kiamat, sudah kiamat besar. Dan kiamat kecil yaitu gempa bumi, banjir, itu kiamat kecil. Dan yaitu dua tanda yang Allah beritahukan, yaitu tanda-tanda alamatul kubro dan tanda-tanda alamatul subro, yaitu kiamat kecil dan kiamat besar. Nah, kiamat kecil itu yang bagaimana? Kiamat kecil itu bencana banjir dan gempa bumi, dan termasuk juga kematian. Siapa yang meninggal, bahwa di sini tegalah kiamat kecil kepada orang itu. Jadi tegalah kiamat kecil kepada orang yang meninggal itu, karena Allah menciptakan dua kiamat, kiamat kecil dan kiamat besar, alamatul kubra dan alamatul sughra. Dan di sini barang siapa orang yang meninggal, tegalah kiamat kecil kepada orang itu. Dan di sini Nabi sudah bilang, Rasul bilang begini, Rasulullah bilang umur manusia, umurul nabiyati a'maru umati baina sitina wa sab'in. Jadi umur Nabi itu berkisar sekitar 60 tahun, wow 70 tahun. Hepolelel Nabi ma pilih Nabi tadi. Wow, orang yang melewati 70 tahun itu ada, tapi cuma sedikit orang yang melewati 70 tahun. Karena paling banyak 70 tahun yang sudah meninggal, 60 tahun sudah meninggal. Jadi itu Nabi bilang berkisar sekitar 60 tahun atau 70 tahun umur manusia. Orang yang lebih daripada itu, kalau itu ada, itu pun sedikit. Kebanyakan orang 70 tahun sudah meninggal. Jadi kalau seumur 50 tahun tinggal ancang-ancang, siap-siap saja amal ibadah. So tinggal mau mati, karena sudah 50 tahun umur, sadar jauh. Berhenti jadi preman, berhenti jadi preman seumur 50 tahun, seumur dekat mau mati.
mau penghuni atau turun neraka. Bagi seorang mukmin, dengar baik-baik, ini bagi seorang mukmin ya, kematian itu adalah sebuah nikmat. Jadi jangan kalian pikir bahwa kematian itu menakutkan. Ini cuma berlaku kepada orang mukmin. Kematian itu perkara biasa. Hari-hari kita hidup ditampakkan dengan adanya kematian. Ngohui ami, muondo tahe mate tento, dolo tailate. Ngohui ondo ngalami tahe mate tento, ditampakkan dengan kematian. Kematian kepada orang mukmin sebuah nikmat. Kata ulama, kematian itu nikmat terbesar setelah hidayatul Islam. Setelah antum mendapat hidayatul Islam, kematian itu adalah nikmat kedua terbesar setelah dia mendapatkan hidayatul Islam. Kemudian dia mati di atas Islam, maka itu yang diinginkan oleh semua para nabi. Itulah yang diinginkan oleh semua rasul, sampai-sampai diinginkan oleh semua rasul. Dan di sini pun juga Nabi Yusuf mengatakan begini, tawafani muslimah, ya Allah, wafatkan aku dalam kondisi muslim. Ini doanya Nabi Yusuf. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Doanya Nabi Yusuf. Jangan kalian mati kecuali di atas Islam. Kenapa kematian itu kepada seorang mukmin adalah sebuah nikmat? Karena Allah Subhanahu wa taala telah membagi rahmat itu di dunia hanya satu bagian rahmat yang diturunkan ke bumi, sedangkan rahmat itu ada 100 bagian. 99 rahmat yang ditahan oleh Allah, dan itu akan diberikan kepada orang mukmin, orang yang mengerjakan perintah Allah, yang taat kepada Allah, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allahu rahmatan mi'atan wa tis'ina wa anzala fil ardi juz'an wahida fa min dzalika juz'iyataro namul khalaik. Artinya apa? Rasul bilang Allah menjadikan rahmat itu 100 bagian, 99 ditahan di sisi Allah, sedangkan 1 bagian diturunkan ke bumi. Semua makhluk saling menyayangi. Hembela motuau ila bumi mai rahmati mondo hulungo. Allah turunkan itu rahmat cuma 1 bagian. Tahu ngamila mas amiti masa saling menyayangi. Bahwa itu rahmat saling menyayangi kita manusia. Apalagi ini akan diberikan oleh Allah 99 rahmat yang ditahan, dan ini akan diberikan kepada orang mukmin yang meninggal, atau orang yang mengerjakan perintah Allah yang meninggal. Itu akan diberikan 99 itu, dan ditambah yang 1 bagian dari bumi, berarti jadi 100 rahmat yang akan diberikan oleh Allah, diberikan kepada orang mukmin. Jadi nikmat bagi seorang mukmin itu pada saat dia meninggal dalam keadaan muslim, dia akan mendapatkan rahmat yang Allah sempurnakan, karena cuma 1 rahmat yang diturunkan. 100 rahmat yang diberikan kepada orang mukmin. Apabila dia meninggal dalam keadaan Islam yang mengerjakan perintah Allah sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian bagi kematian seorang mukmin adalah dia beristirahat. Biasanya di kalangan masyarakat mengatakan mayat ini akan diantar di tempat peristirahatan, beristirahat di dalam kuburan. Dia adalah letih di dunia,
dan ini hanya berlaku kepada orang mukmin yang menjalankan perintah Allah. Dan ayat ini tidak berlaku kepada orang kafir dan pekerja maksiat tidak berlaku. Walaupun Islam tapi pekerja maksiat, dia kira dia cuma istirahat pas dia mati. Walaupun dia Islam tapi pekerja maksiat, bukan cuma istirahat. Tapi orang pekerja maksiat itu pun dia Islam atau orang kafir akan dipersulit dengan peristiwa apa yang ada di dalam liang kubur. Akan dipersulit di dalam liang kubur. Mari muka raja maksiat dia main. Tentuyo mengutaku hukuman dia atau dalam uang kubur. Jadi kita semua orang Islam percaya dengan alam gaib. Di dalam peristiwa dalam kubur yang artinya kita berbicara dengan alam gaib. Alam gaib itu orang Islam meyakini itu. Alladzina yu'minuna bil ghaib, artinya kita meyakini dan kita imani persoalan tentang alam gaib, alam barzah. Bil mauti tasilul nafsul ilal yakin, semua manusia meyakini itu. Maka jiwa akan sampai kepada keyakinannya. Maknanya sekarang manusia tahu siapa dirinya. Siapa kalian itu? Kalian itu hanya manusia, diciptakan manusia yang lemah, bisa hidup dan bisa mati. Jadi apa yang kita sombongkan di dunia ini, sedangkan kita hidup berorganisasi bergantian zaman, diciptakan kita bergenerasi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku jadikan engkau Adam di permukaan bumi akan memimpin semua generasi yang di permukaan bumi yang bergantian. Ya khuluba ba'du, yaitu hidup berorganisasi atau bergenerasi bergantian anak cucu kita. Begitu dengan seterusnya. Kemudian kita di dunia ini dipenjarakan oleh Allah. Nabi Adam turun ke bumi oleh karena melanggar di surga, dipenjarakan di bumi. Jadi kita manusia hanya dipenjarakan di permukaan bumi ini mencari amal ibadah. Ad-dunya sijrul mu'min. Nabi bilang begini, Rasul mengatakan ad-dunya sijrul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang yang beriman, surga bagi orang yang kafir. Jadi surga takabiru dan penjara bagi orang yang beriman kepada Allah. Jadi di muka bumi ini kita beribadah kepada Allah karena akan dijanjikan surga. Kita akan diberikan istana di surga disesuaikan dengan amal ibadah kita. Kita dijanjikan istana di surga karena Nabi bilang begini, Rasul bilang, mana habalika Allah habaulahu liqa'a wa man karihalika Allah karihaulahi liqa'a. Artinya Nabi bilang, siapa yang ingin dan cinta berjumpa dengan Allah, maka Allah pun cinta ingin berjumpa dengan dia. Akan diberikan surga. Tetapi siapa yang benci kepada Allah, siapa yang benci kepada Allah, maka Allah juga tidak mau ingin berjumpa dengan dia. Hadis dari Anas Ubadain Samit radhiyallahu anhu. Jadi Rasul bilang, di sini kita dijanjikan surga. Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, Allah pun ingin berjumpa dengan dia. Siapa yang benci kepada Allah, maka Allah pun tidak mau berjumpa dengan orang itu. Al-Quran dan hadis banyak membicarakan persoalan tentang yang kita temui di akhirat nanti. Hadirin yang dirahmati Allah,
saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, ini di sini kalau masih ada waktu untuk bertobat, bertobatlah. Kita ini orang Islam bersahadat. Sahadat itu artinya kita meyakini Allah dan mengikuti ajaran Rasulullah. Jadi uti hebisana latia masa tiati ajaran Rasulullah. Karena bunyi lo sahadati, kita meyakini Allah dan mengikuti ajaran Rasul. Boleh dulu ilmai uti. Karena uti hebisana latia ajaran Rasulullah. Timong ngambil akan malu sahadati. Berarti malu sahadati itu mengikuti ajaran Rasul dan meyakini Allah. Jadi kalau barang siapa yang ingin bertobat, Allah masih mengampuni orang itu. Tetapi kalau apabila dia tidak sempat bertobat dan sakaratul maut itu datang kepadanya, maka Rasul mengatakan begini. Rasul bilang, innallaha ya'muru taubata aqdil malam yughangir. Allah itu masih menerima taubatnya hamba sebelum nyawa di kerongkongan. Tapi kalau sudah seperti itu, kalau kita misalnya sudah bertobat sebelum nyawa di kerongkongan, nah di sini kita masih diampuni oleh Allah. Tetapi kalau apabila nyawa sudah di kerongkongan, sudah di tenggorokan nyawa ini, sudah. Kalau sakaratul maut sudah datang, baru kalian mengampuni, sudah tidak ada ampunan lagi. Begitu. Jadi di sini apabila sudah datang sakaratul maut, dan saya menceritakan persoalan tentang sakaratul mautnya orang kafir, orang fasik, orang munafik ya, dan orang beriman, perbedaannya sekarang akan saya ceritakan. Persoalan tentang orang kafir dan orang yang beriman yang akan dicabut, dipisahkan rohnya dengan jasad. Dengar baik-baik. Kondisinya dalam sakaratul maut ini Rasul mengatakan, bagaikan seluruh bumi ini menghimpitmu dari ujung kaki terus naik ke atas dari kaki hingga kepala. Kemudian ini orang meninggal akan menyaksikan dalam jumlah yang banyak malaikat, yaitu 70.000 malaikat akan turun, dan calon mayat ini menyaksikan begitu ngeri menyaksikannya. Dan di sini majelis Yomailatia, peristiwa orang-orang yang meninggal, orang beriman dan orang kafir, atau orang meninggal yang meninggal husnul khotimah, atau orang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Jadi kemudian barang siapa orang beramal soleh, orang yang beriman, yang taat pada Allah, 70.000 malaikat ini akan datang memberikan wajah-wajah yang bagus dipandang, bersih sedap dipandang mata, kemudian bibir mereka tersenyum mengelilingi kepada orang yang sudah meninggal ini. Jadi ini orang yang beriman dan taat pada Allah. Rasul bilang itu malaikat maut keluar di antara 70.000 malaikat itu. Jadi itu malaikat itu muka luar mai atau antara 70.000 malaikat rahmat itu atau antara timongolio itu kalau mai malaikat maut tamah nyawa dan menghampiri kepada orang yang sudah meninggal ini, dicabut pelan-pelan nyawanya dan berlahan-lahan diusap-usap kedua pipinya, dikatakan kepadanya, patau mau boleh lemai lo malaikat tidak tak mau boleh nyawa itu. Iya Tuhan, nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tentram,
kembalilah kepada Sang Penciptamu, dibelai-belai agar roh biar meninggalkan badan, dibujuk-bujuk, dirayu-rayu dan perlahan-lahan. Jadi dibujuk-bujuk, dirayu-rayu dan perlahan-lahan ini roh akan dikeluarkan dari jasad orang yang beriman ini. Dibujuk-bujuk, dirayu-rayu, ya Tuhan nafsul mutmainnah, Rila rabbiki radiyatan mardiyah, tima'awa'u ilahu lamailu eya, mau mahuto nyawamu. Jadi dibujuk-bujuk, dirayu-rayu, rohnya orang beriman ini akan dicabut nyawanya. Sehingga dengan demikian langsung dibukakan tirai goib. Pertama oleh mola baitu tirai goib. Tetapi itu ma popo bile heliumai itu soroga. Tima macam-macam soroga bile himumao. Wahai orang beriman, ini dibukakan tirai-tirai goib. Kau survei dulu surga, baru survei ini. Pada saat semua meninggal itu diperlihatkan surga, dibukakan tirai-tirai goib. Pertama boleh molalo eya, Allah bilang wadukuli fi ibadi wadukuli jannati, masuklah, bergabunglah engkau ke dalam hamba-hambaku, masuklah, tinggallah engkau di tempat tinggalmu, yaitu surga, kata Allah. Sehingga dengan demikian Rasul mengatakan nyawa keluar itu dari badan kita ini itu seperti diiris-iris atau dibacok 1000 kali bacokan pedang. Akan dipisahkan jasad dengan roh kita itu, maupun itu nyawa macam maheto tabu di luar milo anu olohulun dalam mau heto tabu di luar milo itu 1000 kali bacokan pedang, kata Rasul. Padahal pilih Rasulullah tabiat sul basor, kemudian keluar roh, yaitu 2 bola mata, akan diperlihatkan oleh 2 bola mata kita ini yang akan menyaksikan keberangkatan roh kita pada saat terpisah jasad dengan roh. Kemudian setelah roh itu keluar, apabila kita memang orang yang beriman, yang kuat imannya, sebelum roh itu keluar dengan husnul khotimah, Rasul bilang malaikat 70.000 malaikat tadi dorang itu akan datang. Dorang malaikat ini memandikan roh yang akan diberangkatkan ke atas langit, dimandikan dengan air yang suci yang dorang bawa kamari dari atas langit. Malaikat bawa kamari itu, air itu dibersihkan ini roh orang beriman ini, dimandikan dengan singkat dan cepat. Roh tadi akan dibungkus dengan kain yang dibawa dari surga itu, kain itu kemudian disolatkan oleh 70.000 malaikat itu. Akan datang, mereka datang sama-sama dengan malaikat maut. Jadi dorang itu mau datang kemari, 70.000 malaikat rahmat itu sama-sama dengan malaikat maut, dorang mau datang kemari. Disolatkan roh orang beriman ini, hanya kita saja yang tidak boleh menyaksikan. Jamuali sabusia limongoli, karena itu alam goib, tidak bisa dengan kasat mata. Setelah roh tadi sudah disolatkan oleh 70.000 malaikat ini, membawa roh yang suci ini ke langit, sampai dengan ke langit ke-7. Begitu ceritanya, tetap disalatkan sebagaimana dikerjakan oleh malaikat lainnya di langit pertama. Jadi disolatkan di langit pertama roh orang yang meninggal, orang yang beriman ini. Kemudian setelah sampai di langit, roh ini begitu semerbak wangi ke timur dan ke barat.
Setelah sampai ke langit, ada gerbang raksasa, gerbang goib. Yang ditemui di situ ada malaikat penunggu langit dunia, bertanya-tanya, wahai rombongan para malaikat, siapa yang kalian bawa? Begitu harum dan sangat mulia baunya. Kemudian malaikat menjawab, dia adalah orang yang beriman selama hidupnya. Dia adalah orang yang saleh. Atau misalnya dia orang yang memperjuangkan agama Allah, dia cinta kepada agamanya. Kemudian datang ke langit yang kedua. Tadi di langit pertama disolatkan rohnya itu. Begitu juga di langit yang kedua bertemu dengan malaikat yang di langit yang kedua. Oleh malaikat kalau begitu masuk, kami juga akan menyolatkan. Begitu sampai dengan ke langit yang ketujuh, para malaikat ini menyolatkan rohnya ini. Kata Allah, aku akan terima hambaku. Dapat rekomendasi dari Allah atau tazkiyah dari langit. Allah mengatakan, ang sodako abdi hambaku, dia telah benar hambaku ini, dia telah mengerjakan semua perintahku. Setelah selesai disolatkan dan didoakan oleh mereka, dikembalikan di liang lahat, disatukan lagi dengan jasadnya, akan diperiksa oleh malaikat Munkar dan Nakir. Jadi disolatkan oleh malaikat Munkar dan disolatkan oleh ribuan malaikat dan dikembalikan di liang lahat ini, rohnya ini disatukan lagi dengan jasad, dikembalikan di alam barzah. Alam barzah itu alam kubur. Mapu haling oleh mola ulangi doang kubur. Disatukan dengan jasad lagi roh ini. Kata Allah, akan aku terima hambaku ini, ang sodako abdi hambaku. Hambaku ini telah sukses, dia benar, mendapat tazkiyah dari langit, rekomendasi dari Allah. Tetap dikembalikan dulu dia ke liang lahatnya. Kemudian 70.000 malaikat ini dorang bawa kamari itu roh, dia bawa ulang di dalam liang kubur, disatukan dengan jasadnya itu roh. Jadi dari 7 lapis langit ini oleh semua malaikat disolatkan itu roh orang yang beriman. Begitulah perjalanan roh yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Sekarang kita dengarkan sama-sama ini orang yang kafir atau orang yang musyrik, orang yang munafik ya. Sekarang orang yang munafik, roh orang yang munafik, keberangkatan roh orang kafir atau orang munafik. Dengar baik-baik, orang yang meninggal dalam suul khotimah. Sekarang kita dengarkan perjalanan roh orang kafir sama juga dengan perjalanan roh orang Islam yang munafik. Perjalanan roh orang Islam tapi dia musyrik yang meninggal dalam keadaan suul khotimah, yaitu 70.000 malaikat ini. Dorang ini turun dari langit dengan pakaian-pakaian yang hitam, dengan gelap mata-mata mereka. Jadi dorang mata itu gelap. Modelnya mata lo malaikat ini seperti bara api. Berarti madelo tulu hela ita buti matoli Mongolia, madelo tulu buti malaikat yang pencabut nyawa orang kafir putih. Alih utama di Mongol. Begitu mengerikan wajah mereka, seram. Tak ada rasa kasih sayang kepada orang yang semua meninggal ini dorang. Malaikat tidak ada rasa kasih sayang kepada orang yang kurang ajar. Tama pahutolito nyawa itu. Jadi malaikat ini dorang turun 70.000 malaikat ini dan mengelilingi kepada orang yang semua mati itu, yang dia semua coba akan DP roh itu. Mau pahutoli nyawa, roh ini orang itu dipisahkan dengan jasad. Nah, orang-orang kurang ajar sini akan dicabut nyawamu. Kau orang yang dulu
yang orang yang paling hebat di tempat maksiat, raja judi. Oh, mapotol dia to nyawa dewa judi adi. Dewa judi tahu ti mapotol to nyawa, atau orang yang kuat minuman keras. Biasa mau ngohuta bohito tadi to tipilan tua orang terus. Tipilan tua orang terus dia mau ngohuta bohito. Segala macam minuman keras yang dia kerjakan di tempat maksiat. Dia juga main tohe mau buat, main tohe mau buat teh olah main tahang. Bapak hutan itu nyawa. Tukang gali lubang buaya darat di tempat maksiat. Sini kau akan dicabut nyawamu. Mau patao mau polele mailo malaikati. Malaikat bilang begini, ayatuhan nafsul khabitha ukhruji ila ghadabillahi wa saqwati. Wahai jiwa-jiwa yang kotor, jiwa-jiwa yang hitam, sini kau. Kemudian dimasukkan jari-jari malaikat ke dalam mulutnya, ditarik dengan kasar, kemudian diperlihatkan gambaran neraka. Buti mahu oliomai itu tirai goib, mahu oliomai lo apa itu tirai goib, mampu pilih helio dari mongoli itu macam-macam jenis-jenis siksaan todolomo neraka, macam-macam jenis siksaan mampu pilih helio mai mahu oliomai itu tirai goib pada saat dipisahkan jasad dengan roh kalian itu. Ini malaikat dorang sudah datang kamari, dorang cabut nyawa orang yang kurang ajar ini. Tidak mau dicabut karena dia diperlihatkan itu gambaran-gambaran neraka. Maka orang kurang ajar ini, roh orang kurang ajar ini takut dia keluar. Boleh pula dia lo malaikat dia pukul lo malaikat lagi ini jasad dengan roh orang yang sudah dekat meninggal ini dia pukul. Yawma yudribu wujuha, artinya kami pukul wajahnya keluar, supaya keluar ini rohnya ini dipukul, dihantam punggungnya, lambungnya dihantam supaya roh ini keluar. Kemudian tidak dimandikan roh ini pada saat keluar, langsung dibungkus dengan kain kasar lagi, dibawa ke atas langit. Madilelo liau mola lo malaikat tiba itu roh memang mau todedaah. Oleh karena busuknya roh ini, maka malaikat itu semakin buruk wajahnya. Mereka dengan ini melihat orang yang dibawa ini, bau rohnya orang yang kurang ajar ini, orang yang pekerja maksiat menjijikan, rohnya itu busuk bau, dibawa ke langit sambil diseret-seret. Setelah sampai di langit, maka terganggulah para malaikat penghuni langit. Terganggu malaikat uti-uti, pula dia terusi. Malaikat penjaga gerbang langit-langit ini bertanya, bau apa ini? Apa ini yang kalian bawa? Kemudian roh busuk ini, orang yang kurang ajar ini kembalikan. Behelito langit pertama saja tidak disolatkan oleh malaikat, langsung pidelolio mai ulangi oleh malaikat di pepo aling-aling mula ulangi doh wang kuburu itu roh dia disatukan dengan jasad. Karena kenapa akan diperiksa lagi oleh malaikat munkar dan nakir. Politeto polio ma bula dia terus ya lo malaikat munkar dan nakir tuh wang kuburu. Bula dia lo malaikat munkar dan nakir tuh wang kuburu itu roh orang kurang ajar. Karena donggo mau dungkai lo pertanyaan di Mongolio. Wow, pertanyaan munkar dan nakir. Mata dalam mohon kuburu. Tiba-tiba nomai itu malaikat munkar dan nakir. Teta kapiru, orang yang fasik atau orang yang beriman. Di sini mereka tetap akan mendapat pertanyaan hal yang sama. Pertanyaan, di mana Tuhanmu, siapa nabimu, di mana kiblatmu.
Pertanyaan semua manusia itu sama, orang yang kafir dan orang yang fasik atau orang yang beriman, tetap akan mendapat tanya jawab di mana Tuhan, siapa Tuhanmu dan apa kitabmu dan siapa nabimu, akan mendapat hal-hal yang seperti ini pertanyaannya. Jadi Ota mau jawab pertanyaan ke orang yang beriman. Ota mau jawab orang fasik, orang kafir dia bisa menjawab karena disesuaikan dengan amal ibadah. Karena ini bukan hafalan yang menjawab, tapi amalan selama di dunia yang akan menjawab di dalam liang kubur itu. Oleh pertanyaan munkar dan nakir, main dua liang main munkar dan nakir. Yang pertama, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Dijawab, Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Yang kedua, mana nabiyuka, siapa nabimu? Maka menjawab, Muhammadun Nabi, Muhammad adalah nabiku. Man dinuka, apa agamamu? Maka dijawab, Islam adalah agamaku. Yang keempat, man imanuka, siapa imammu? Maka menjawab, Al-Quran adalah imanku. Yang kelima, aina kiblatuka, di mana kiblatmu? Al-Kabatu kiblati, Ka'bah adalah kiblatku. Yang keenam, man ikhwanuka, siapa saudaramu? Maka dijawab, sahabatku, al-muslimun al-muslimat, ikhwani adalah saudaraku. Dan ini bukan dijawab dengan hafalan, tapi dijawab dengan amalan kau selama di dunia. Kalau cuma menjawab dengan hafalan, semua orang bisa menjawab dengan hafalan. Tapi ini akan menjawab di dalam liang kubur, yaitu amalan-amalan kalian selama di dunia. Ini adalah jawaban-jawaban tanya jawab yang munkar dan nakir di dalam liang kubur. Itu orang beriman bima jitulatil seolah-olah tanah itu sekedudukan dengan kita, seperti pelukan seorang ibu. Jadi seperti pelukan seorang ibu, tanah yang akan menghimpit itu orang yang beriman. Madelo ode oleh mamalio madito, sehingga dia akan merasakan di dalam liang kubur itu seperti pelukan seorang ibu, tidak merasakan sakit. Orang yang dipeluk dengan kasih sayang tidak mungkin merasakan sakit. Tapi kalau dia orang kafir, bukan seperti pelukan seorang ibu kepada anaknya, tapi betul-betul tanah yang menghimpit dia, sehingga dia akan merasakan sakit, akan meretak tulang-tulang dan retak-retak sendi. Dia akan menjerit-jerit, berteriak, dan dia merasakan sakit. Dan teriakan orang yang di dalam kubur itu, dia sudah meninggal, dia sudah periksa malaikat, dia cambuk dia. Suaranya orang yang di dalam kubur itu begini, haladri, haladri, haladri. Dia menahan sakit dengan cambuk, dicambuk. Apabila dia tidak bisa menjawab, di mana manusia tidak mendengar, dia bersuara dalam yang kubur, hanya mendengarkan cuma binatang-binatang saja. Tapi bagi orang beriman, dia mendapatkan nikmat kabar gembira, karena apa himpitan itu, kemudian kabar gembira orang ini ditetapkan jawabannya turun rekomendasi
rekomendasi dari Allah, benar terlanjur jawabannya. Dia telah menjawab semua perkataan tanya jawab dari malaikat Munkar dan Nakir. Dia bisa menjawab, dia mendapat kabar gembira selanjutnya. Itu orang beriman. Tapi orang yang kafir tadi memang disiksa dalam liang kubur, akan dipersulit dengan peristiwa apa yang ada di dalam liang kubur. Dan orang yang beriman, orang kafir semua mendapat himpitan kuburan, tidak ada yang terkecuali. Tapi orang yang beriman, mereka mendapat kabar gembira selanjutnya karena telah menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir. Ya Rasulullahu min firrosil jannah. Tiba-tiba dibentangkan kuburannya sejauh mata memandang. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabi'in jiro'an sabi'in, artinya 7 hasta kali 70 hasta kali 70 hasta, berarti 35 meter kali 35 meter luasnya kuburan orang beriman itu. Diluaskan, berarti diluaskan kuburan mereka. Kuburan itu meluas seperti itu. Tapi di dalam hadis Thara bin Azib beda lagi. Jadi ketika kuburan diluaskan, yaitu ba'dal basar, sejauh mata memandang, pandangan sejauh mata memandang. Kuburan itu meluas seperti itu. Tapi di dalam hadis Thara bin Azib beda lagi. Jadi ketika kuburan diluaskan, yaitu ba'dal basar, sejauh mata memandang, pandangan sejauh mata memandang seperti itulah. Dan ini tidak bisa kalian teliti atau telusuri dengan melalui CCTV. Jamuali pakai melalui CCTV, ditongkrongi, dipakai komputer di situ, diteliti, dia tidak bisa teliti. Karena kenapa? Di dalam Al-Quran dan hadis cuma cukup diimani, bukan diteliti. Karena itu perkara gaib. Alladzina yu'minuna bil gaib, artinya cukup diimani, bukan diteliti. Karena ini di perkara gaib, beda dengan perkara nyata. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan yang lain, dibuka pintu surga, diarahkan ke kuburan orang beriman itu. Pintu surga dibukakan oleh Allah. Anda bisa bayangkan pintu surga dibuka, kemudian diarahkan ke kuburannya. Maka masuklah angin dari surga mengarah ke kuburannya. Kemudian apa yang terjadi kata Allah? Diantarkan kasur, diantarkan makanan dari surga, diantarkan pakaian dan minuman dari surga, diantarkan semua kenikmatan dari surga, diantarkan ke dalam kuburan orang yang beriman. Luar biasa. Dan belum masuk surga sudah diberikan nikmat surga di dalam liang kubur. Begitu orang beriman di dalam liang kubur diberikan makanan. Menjemalkan amal soleh seperti manusia dia sedang tidur, sedang makan, sedang nyaman di dalam kubur. Itu di dalam kubur yang akan menemani orang beriman di dalam kuburan. Itulah namanya amal luka soleh. Tahu amal luka soleh itu apa? Salatmu, zikirmu, kau sering baca Al-Quran, sering berzikir, tidak terasa begitu sekian lamanya, dari sejak Nabi Adam alaihi salam sampai dengan sekarang, sampai dengan manusia terakhir dibangkitkan, kiamat itu tidak terasa. Jadi tidak terasa 14 silam yang lalu sudah sampai sekarang sudah dibangkitkan dalam liang kubur. Itu tidak terasa datangnya hari kiamat kepada orang-orang beriman. Tapi kepada orang kafir dan orang fasik, orang yang musyrik, pekerja maksiat, itu mereka akan merasa di dalam liang kubur itu macam beribu-ribu tahun lamanya.
Kemudian orang yang beriman itu di dalam liang kubur mereka seperti tidurnya pengantin. Naumatal arus, artinya tidurlah seperti pengantin baru. Wayur nawwarlahu qabri, dibuat cahaya itu kuburan terang sekali. Kuburan berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Akan saya akhiri dakwah hari ini tentang kematian, yaitu tentang ceramah kematian. Saya akan akhiri, yaitu hanya ini dulu dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.